Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari di mana kemenangan, kebahagiaan yang kita peroleh selama 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Menahan lapar, menahan haus, itu bukan karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman, akan tetapi lantaran ini adalah merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa dapat kita katakan sebagai ujian dan latihan mental, kemudian latihan menguasai dan mengatur diri, latihan mengendalikan diri dari tipu daya nisfu syaitan, latihan meningkatkan semua yang dapat merusak tata pergaulan masyarakat, serta meningkatkan takwa dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan ini diperoleh atas dasar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rasa syukur kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang berada di lingkungan Masjid Jami' Baitul Jannah, kita harus memohon maaf kepada orang tua, bagi orang tuanya yang masih berada di rumah atau orang tua yang berada di tempat atau daerahnya masing-masing, atau mungkin orang tua yang sudah tiada, karena ini merupakan salah satu kewajiban seorang hamba anaknya kepada orang tua untuk senantiasa memohon maaf kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni subbati, ummuka abuka. Siapakah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Kata Rasulullah menjawab, ibumu, baru bapakmu. Dengan dasar inilah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa berterima kasih kepada seorang ibu yang selama 9 bulan dan 10 hari di dalam rahim ibu, maka kita tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dari ibu kita. Maka oleh karena itu kita kewajiban untuk senantiasa memeluk ibu yang masih ada di rumah, atau memang kita pergi untuk pulang ke daerah kita, menemui ibu kita, memeluk ibu kita, bersalaman sambil kita memohon maaf kepada ibu kita. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa ibu bapa kami. Ya Ummi, maafkanlah dosa yang sudah kami perbuat. Kami tidak akan pernah membalas bisa jasa-jasamu. Maka oleh karena itu kita senantiasa untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan doa dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada umatnya, da'wati syafa'at lil ummati fil akhirah.
karena yang dapat memberikan syafaat dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa atau Nabi dan Rasul yang berjumlah sekian banyaknya hanya Nabi kita lah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat di yaumil kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Lantas siapa lagi yang dapat memberikan syafaat di yaumil akhir? Yakni adalah kitabullah, kitab yang diturunkan di bulan Ramadan, yakni kitabullah Al-Quranul Karim, kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya disempurnakan dalam satu buah kitab yang diwahyukan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak bosan seorang khatib yang senantiasa memberikan nasihat kepada jamaahnya, yakni untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik khatib dalam keadaan di sholat Jumat ataupun khatib yang sedang berdiri di sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, memberikan satu penyampaian yang untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berkaitan dengan takwa, yakni Bismillahirrahmanirrahim, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Maka oleh karena itu kita senantiasa berlaku adil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala manusia senantiasa merasa sombong ketika mengalami sebuah permasalahan-permasalahan, baik itu di segala bidang agama, bidang politik, bidang sosial. Kadangkala manusia tidak lagi memerlukan keadilan. Karena itu adil lebih dekat dengan takwa, sehingga kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian Al-Quran surat Al-Hujurat juga menyatakan bahwa terkait dengan ukhuwah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ukhuwah ada 3 tahapan di dalam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf artinya saling kenal mengenal. Maka oleh karena itu di antara tetangga, di antara saudara, di antara warga yang ada di lingkungan kita, maka kita harus saling kenal mengenal atau yang disebut dengan ta'aruf. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Atau misalnya dalam sebuah contoh ibadah amaliyah atau ibadah sholat, yakni sholat fardu, sholat sunnah, sholat fardu zuhur, asar, maghrib,
isya subuh memiliki ciri dan tanda yang berbeda-beda. Adapun mengenai dengan sholat sunnah juga memiliki perbedaan-perbedaan. Di antaranya yang kita laksanakan di bulan puasa adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini memiliki berbagai perbedaan. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Begitu juga kebiasaan-kebiasaan setelah sholat sunnah fardu. Ada zikir-zikir yang dilakukan oleh kita. Ada zikir yang dilakukan dengan suara keras. Ada zikir yang dilakukan dengan suara yang pelan atau sir. Maka terkadang untuk menumbuhkan rasa ukhuwah, kita senantiasa berselisih melalui ibadah-ibadah ubudiyah, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita sehingga terjadi pertikaian-pertikaian di antara kita. Maka perselisihan inilah yang menjadikan tidak adanya ukhuwah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang kadar hukumnya sunnah, sehingga ketika terjadi pertikaian maka akan menjadi hukumnya haram. Kemudian yang kedua, tahapan kedua dalam ukhuwah yakni tafahum. Tafahum ini adalah saling memahami. Ketika kita berada di sebuah kampung atau berada di sebuah perumahan, tentunya setiap kepala keluarga, setiap keluarga memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita memahami karakter masing-masing teman, saudara, dan tetangga kita. Oh, dia temannya sering bercanda, maka kita bisa mengikuti bercanda. Oh, dia teman kita yang satu rumah lagi, dia tidak sering bercanda. Hati-hati ketika berdiskusi atau berbicara dengan rekan yang tidak suka bercanda. Kadang-kadang ini suatu menjadi pertikaian di antara kita akibat kita tidak mengenal karakter masing-masing saudara atau tetangga kita. Kemudian tahapan yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah, yakni ta'awun, saling tolong menolong. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Bertolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sesama makhluk yang Allah ciptakan manusia harus saling tolong-menolong, saling harmonis di antara kita, sehingga kita akan terjalin ukhuwah Islamiyah kalau itu semua dipahami oleh kita semuanya. Kemudian apa korelasi dengan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh kita, baik di musola, di masjid? Korelasi antara ukhuwah dan masjid ini sangat diperlukan oleh kita, karena dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam tempat-tempat ibadah, di dalam masjid, di dalam musola, atau di tempat-tempat yang lain, menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih baik dan yang kita harapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatafaqahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Yang artinya, ketika dua orang Islam itu yang bertemu satu sama lain, kemudian mau saling berjabat tangan antara keduanya, kedua orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelum mereka terpisah satu dengan yang lain. Maka sehabis kita melaksanakan sholat Id dan setelah selesai kita melaksanakannya, oleh karena itu kita
disenangkan untuk bersilaturahim kepada para tetangga, kepada para saudara, untuk berjabat tangan agar senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang kita lakukan dengan sesama makhluk lain. Karena sebuah filsafat mengatakan orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah bersalah, tetapi orang yang baik ialah orang yang sanggup memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum min ibadihi shalihin wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.